ada Dr. Irwan, dan Bapak Profesor siapa itu? Jojo, dan seluruh rombongan Abah Ali yang tak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada tamu-tamu istimewa kita. Wabil khusus juga yang saya hormati guru kita bersama yang kita cintai sekaligus paman kami Syekh Haji Awam Ahmad At-Tamimi. Begitu juga di samping saya ada Syekh Said bin Mokhtar Mu'min, dan begitu juga ada Ustaz Fawas, ada Ustaz Hamzah, tapi di belakang beliau tak mau di depan. Ada Ustaz Yusuf selaku pembawa acara, dan para asatid wal asatidah. Dan insyaallah mudah-mudahan guru-guru kita ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimudahkan dakwahnya. Dan mudah-mudahan beliau senantiasa istiqamah untuk membimbing kita sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal. Begitu juga yang saya hormati Bapak Dewan Kota Pontianak, yang sahabat saya juga, yang waktu tahun 2024 masih tahun ini bertempur bersama-sama. Nah, ini mewakili suara umat. Saya terus terang berterima kasih kepada para jamaah karena ini Pak sedikit banyak juga yang milih saya waktu itu. Alhamdulillah dengan gerakan dakwah kita mendapatkan suara 775 suara. Alhamdulillah. Dan ini bukan suara saya, tapi ini suara umat Nabi Muhammad SAW. Insyaallah suara yang menjadi perwakilan umat Islam. Nanti insyaallah akan kita sampaikan apa yang menjadi aspirasi umat itu kepada Pak Dewan kita. Kebetulan Bapak Haji Hussein ini nomor 1, saya nomor 2. Dan alhamdulillah beliau pun suara terbanyak nomor 1, saya suara nomor banyak kedua. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, bisa menjalankan tugas dengan amanah. Amin ya rabbal. Dan itu juga sahabat saya Bang Fahroni, alhamdulillah, yaitu Dewan Pontianak Selatan Tenggara. Alhamdulillah pada hari ini juga hadir di tengah-tengah kita. Begitu juga sahabat saya, ini banyak masya Allah, Bang Agus Setiadi, Ketua POM Persatuan Orang Melayu Kalimantan Barat. Alhamdulillah karena beliau satu-satunya yang pakai tajak di sini. Jadi alhamdulillah mudah mengenalnya. Alhamdulillah. Begitu juga siapa lagi yang saya hormati, masya Allah, para asatidul asatidah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan saya mohon maaf kepada para tamu-tamu Rasulullah SAW yang mungkin pada pelayanan saya ini saya kurang, terutama tempat Pak. Nah, ini alhamdulillah jamaah ini dari luar sampai ke SD penuh, insyaallah. Nah, syukur-syukur tak berhujan Pak Hussein. Nah, mudah-mudahan tahun depan kita bisa buat meriah lagi. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kalau Al-Jawahir ngadakan alhamdulillah karena banyak saya lihat Sayyidina Utsmannya di Al-Jawahir ini. Alhamdulillah. Nah, kalau saya ini terus terang ini swadaya saja. Nah, kalau Al-Jawahir insyaallah baik. Saya ketika maju dewan tidak lain dan tidak bukan minta arahan juga daripada guru saya, Ustaz Awam. Beliau bilang kalau niat untuk Nabi Muhammad maju. Atau mau tak mau maju, aku nak jadi gitu mudah. Walaupun tak jadi. Tapi alhamdulillah nama perjuangan tak boleh kita mundur. Saya ingat dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, waktu Nabi mengatakan kepada para sahabat, la tuftahanna Konstantinia, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jazzan ikan jazz, kata Rasulullah. Kata Rasulullah dengan para sahabat, sesungguhnya nanti ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, nanti mana dulu kota yang akan ditaklukkan oleh umat Islam? Maka Nabi mengatakan la tuftahanna Konstantinia. Nanti kata Rasulullah yang akan terlebih dahulu akan dibebaskan adalah Konstantinopel. Kalau hari ini adalah negara Turki Ottoman. Dan subhanallah, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, itu sahabat mendengar hadis tersebut berlomba-lomba dari tabi'ut tabi'in, terus semuanya berusaha untuk menembus daripada benteng daripada kekaisaran waktu itu Ottoman. Tapi akhirnya tak bisa tembus. Berapa tahun baru tembus? Berapa tahun baru terrealisasi omongan Nabi Muhammad SAW? 800 tahun lebih. Maknanya ada ratusan generasi yang berjuang untuk menaklukkan Konstantinopel. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari raja turun ke anak, turun ke cucu terus, tapi tak bisa tembus. Tapi begitulah semangat umat Nabi kita Muhammad SAW. Untuk Nabi Muhammad kita harus semangat untuk memperjuangkan daripada tali dakwah Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita punya guru Kiai Haji Ali Hanafi Akbar yang mudah-mudahan mu'addib ruh wal jasadina
Beliau senantiasa insya-Allah mendidik roh dan jasad kita, membimbing kita sampai kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, jadi alhamdulillah Maulid di rumah saya ini setiap tahun. Alhamdulillah ini diwariskan oleh abah saya Suriadi bin Haji Hisni. Abah saya pernah dengar cerita umi saya. Ini sebagai motivasi kepada kita semua. Beliau itu setiap bulan dari tahun 2000 beliau menyisipkan gaji setiap bulan yang itu disimpan. Tapi umi saya ini nama perempuan. Kalau bahasa orang tu nyisip-nyisip. Nyisip baju ketemu duit. Banyak pula. Tanpa umi saya ketahui, kata beliau rezeki nomplok. Umi saya pun belanjakan ke sana ke sini sampai habis tu duit. Akhirnya setelah sekian minggu, abang saya mencari. Kau ada mana duit di sini tak? Dia umi saya kan. Duit apa tu? Itu duit untuk Maulid, beliau bilang. Setiap bulan beliau menyisipkan berapapun uangnya untuk Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan saya merasakan 8 anak abah saya, 4 laki 4 perempuan. Saya merasakan tidak pernah kurang daripada apa yang diberikan oleh orang tua saya. Mungkin ini berkat apa yang dikatakan Nabi, adibu auladakum ala salasatil hisan. Yang pertama yang ditekankan Nabi, didiklah anak-anak kalian pada 3 perkara. Yang pertama, hubbin nabiikum, ajarkan, tekankan anak kalian untuk cinta kepada Nabi kalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan itu telah dilakukan saya punya abah dan umi saya untuk menekankan anak-anaknya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu umi saya ketahuan ngambil duit, ya kan? Ternyata itu uang Maulid, tapi abah saya marah, tapi marahnya tak begitu marah. Tapi baru ketahuan bahwa beliau setiap bulannya menyisipkan rezekinya hanya untuk memuliakan hari kelahiran Rasulullah. Ibadah Allah, kalau kita punya anak, maaf, anak kita belum tentu bawa manfaat untuk kita. Kalau anak soleh, dia akan bawa orang tua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak kadang-kadang anak yang tak mampu menjadi anak yang soleh menjadi fitnah nanti dikubur orang tua. Nauzubillah min dzalik. Maaf, ketika anak kita lahir kita senang, betul? Senang kita dengan lahirnya anak kita. Maaf, padahal kesenangan terhadap anak kita belum tentu menyelamatkan kita. Bagaimana kita ini senang dengan kelahiran orang yang memberikan syafaat kepada kita, yaitu Nabi kita Muhammad. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan dengan keutamaan Allah dan dengan rahmat Allah, hendaklah kalian bergembira. Sepakat para ulama bahwa rahmat yang paling besar yang Allah ciptakan tidak lain dan tidak bukan lahirnya Nabi kita Muhammad. Maknanya hari ini kita senang, kita baca salawat, kita mahalul qiyam, kita senang dengan kelahiran Nabi kita Muhammad yang sudah pasti kelahiran Rasulullah ini akan membawakan syafaat bagi kita baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal. Ibadah Allah, saya kadang-kadang membuka hadis, saya suka cari hadis-hadis yang diluarkan. Ini paling tidak disenangi oleh orang-orang yang anti dengan Maulid Nabi Muhammad. Saya cari ada sebuah hadis tentang bagaimana sahabat pernah meminum darah Rasulullah. Ada seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri, dia punya abah namanya Malik ibn Sinan. Meskipun ini hadis dhaif, tapi hadis dhaif bisa dijadikan fadhail a'mal. Tapi nanti akan saya bawa hadis yang kedua, dia hadis awalnya dhaif, tetapi karena ada hadis yang lain menunjang, naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Begitu dalam ilmu mustalahul hadis. Nah, di dalam hadis tersebut disebutkan Malik bin Sinan saat perang bersama Rasulullah SAW. Waktu itu Nabi kena pelipis beliau itu panah, darah keluar menyucur dari alis Rasulullah sampai pipi. Begitu dilihat oleh Malik bin Sinan, beliau langsung mencium dan membuka mulut beliau jangan sampai darah itu tertetes di dunia, ke bumi ini. Masya Allah, akhirnya apa? Diciumnya pipi Rasulullah sambil beliau mengisap darah yang keluar dari pelipis Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika dicium dan diisap oleh Malik bin Sinan, Nabi katakan, "Hai Malik bin Sinan, keluarkan, muntahkan." Maka Malik bin Sinan mengatakan, "Demi Allah ya Rasulullah, aku takkan mengeluarkan apa yang sudah masuk ke dalam mulutku." Dan Nabi SAW mengatakan,
kalau kalian ingin melihat daripada ahli surga, lihatlah Malik bin Sinan. Ternyata betul, setelah peperangan Malik bin Sinan terbunuh di dalam syuhada. Selanjutnya ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang ini dilakukan oleh sahabat. Nah, ini hadis derajatnya hasan li ghairi. Hasan li ghairi itu dia hadis dhaif. Ini kisah disebutkan di dalam kitab Mustadrak Imam Al-Hakim. Juga disebutkan di dalam Sunan Al-Kubra karya Imam Al-Baihaq. Juga disebutkan di dalam beberapa kitab-kitab hadis, dan begitu banyak periwayatannya. Awalnya dhaif, semuanya meriwayatkan dhaif. Tapi dhaif ini tergantung. Dhaifnya hanya saja penghafal yang kurang. Kalau seandainya dhaifnya di situ ada salah satu yang berdusta, maka dia tak bisa menaik derajatnya hasan li ghairi. Ternyata hadis ini semuanya melihat, semuanya dhaif. Imam At-Tabrani juga meriwayatkan dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Mustadrak Imam Hakim juga meriwayatkan. Begitu juga Sunan Al-Kubra oleh Imam Al-Baihaq. Banyak menceritakan tentang Abdullah bin Jabir. Apa kisah ini? Saat itu Abdullah bin Jabir memekam Rasulullah. Jadi Nabi ini berbekam. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin terhindar dari semua penyakit, maka hendaklah berbekam pada tanggal 17, 19, 21. Ini tanggal sunnah dalam berbekam. Tanggal 19, tanggal 17, 19, 21. Itu adalah tanggal-tanggal sunnah untuk kita berbekam. Karena kata Nabi, sesungguhnya pada tanggal-tanggal tersebut darah sedang bergejolak. Makanya banyak sekali maaf orang yang terkena stroke itu di tengah bulan. Sesuai hadis Rasulullah SAW. Coba lihat, kalau orang yang terkena stroke, coba lihat tanggal sesuai dengan tanggal Arab, itu rata-rata kena di tengah bulan. Karena kata Nabi, tanggal 17, 19, 21, saat itu darah lagi bergejolak. Maka paling bagusnya saat itu dibekam. Dan Nabi ini sering berbekam, setiap bulan berbekam. Nah, ketika Nabi SAW berbekam, menyuruh Abdullah bin Jabir, wahai Abdullah bin Jabir, bekam. Aku punya Abdullah bin Zubair, bukan Abdullah bin Jabir, Abdullah bin Zubair. Jadi akhirnya di belakang Nabi itu dibekam semuanya, dan Nabi banyak sekali mengeluarkan darah. Setelah dibekam, banyak darah Nabi. Kalau dulu bekamnya pakai apa? Pedang. Pakai pedang, di ujung pedang itu disayat 1, 2, 3. Darahnya banyak. Kalau hari ini kita ketakutan nak bekam, padahal bukan dibelah, betul. Sekarang sudah bekam, alhamdulillah sudah pakai suntik itu, tek mudah. Tapi dulu bekam pakai ujung pedang itu. Darah banyak keluar, akhirnya sama Abdullah bin Zubair mau dibuang. Dan Nabi mengatakan, Abdullah buang. Ini dibuang. Ketika ingin sampai ke suatu tempat dan ingin dibuang ini darah Rasulullah, tak tega Abdullah bin Zubair. Akhirnya apa? Darah itu dipinum oleh Abdullah bin Zubair dalam sebuah riwayat sampai kenyang berbeliau dengan darah Nabi. Setelah dipinum, Abdullah bin Zubair kembali menuju Rasulullah, membawa tempat. Dan Abdullah bin Zubair diam saja. Nabi tanya, "Hai Abdullah, dah kau buang?" "Udah ya Rasulullah." Kok bahasa kita tu ringan ya dia nyebutnya, santai dia nyebutnya, macam tak berusaha tu. Kata Nabi bilang, "Kau buang ke mana?" Lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku buang di dalam perutku ya Rasulullah." Apakah Nabi mengatakan haram? Tak boleh. Ya? Dalam fikih, kalau seandainya kita ada najis, sah tak sholat kita? Tak boleh. Darah termasuk salah satu najis. Jangankan untuk masuk ke dalam mulut, melekat saja di baju banyak, sudah tak bisa kita sholat. Tetapi Abdullah bin Zubair dipinum darah Nabi sampai kenyang perut beliau. Apakah Nabi mengatakan haram masuk neraka? Tidak. Kata Nabi mengatakan, kalau kalian ingin melihat daripada ahli surga, lihat Abdullah bin Zubair. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan Nabi tekankan, wahai Abdullah, jasadmu tak akan disentuh api neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kemuliaan Nabi kita yang melebihi daripada nabi-nabi yang lain. Makanya kenapa Nabi ini menjadi dikatakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai setiap amalan tarekah apa saja itu pasti tidak lepas daripada salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita di TKN ada salawat Bani Hashim, Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Setiap tarekat
pasti ada salawat kepada Nabi. Kenapa? Sesuatu yang bergandeng dengan Nabi dia akan dimuliakan oleh Allah. Jadi meneruskan cerita sedikit, akhirnya saya punya abah tidak pernah meninggalkan maulid. Dia cinta dengan Nabi, dibuktikan dengan dia merayakan hari kelahiran Nabi. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Allah wafatkan abah saya pada bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Meninggal abah saya bilang sama Umi, maaf waktu itu duit tak ada. Saya bilang, Mi, macam mana Mi? Abah dah tak ada. Duit untuk maulid sudah berubah. Terus lah. Tapi subhanallah. Abah saya berpesan kepada Umi. Dan Umi saya berpesan kepada saya, Fitra, rumah ini jangan sampai tidak ada murid walaupun satu cepet nasi. Itu yang dikatakan Umi saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya lihat bagaimana kecintaan abah saya turun kepada Umi saya. Dan itu diwariskan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Dan subhanallah, setiap tahun berlalu dari 2011 setelah wafatnya abah saya 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 tidak pernah setiap tahun keluar, melainkan di rumah ini terus kami adakan maulid Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Allah panggil orang tua saya pada tahun 2022 ketika Umi saya meninggal, dan saya melihat Allah juga panggil beliau pada malam Jumat di bulan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan kalau saya mengingat kedua orang tua saya kenal Nabi Muhammad SAW. Karena kedua orang tua saya meninggal di bulan Nabi Muhammad SAW. Ternyata orang akan diwafatkan dengan sesuatu yang dia cintai. Kalau dia cinta kepada Nabi, insya Allah dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Makanya Bapak Ibu sekalian jangan khawatir untuk kita mengadakan maulid, walaupun kecil di rumah kita. Kalau kita tak mampu, seadanya. Sekeluarga kita, saudara kita, insya Allah di situ ada keberkahan. Insya Allah, jangan kita takut. Rezeki yang Allah berikan, kalau kita betul-betul yakin kepada Rasulullah, insya Allah min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki kita dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, mudah-mudahan pengalaman yang saya bagikan kepada jamaah menumbuhkan semangat kita untuk lebih giat lagi untuk mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan saya mendoakan semua yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu sekalian yang di atas, Masya Allah Ibu, Bu, Masya Allah ramai Pak, penuh nih Pak. Syukur, mudah-mudahan kuat rumah saya Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua, bapak semua yang melangkahkan kakinya ke rumah saya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Kita kedatangan tamu yaitu Bapak Haji Idrus Dikamtono. Tafadhal. Beliau ini merupakan mantan wali kota Pontianak 2018 2023. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu kita Bapak Haji Idrus Dikamtono. Mata'allah fitul hayati, semoga Allah sehatkan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau pemimpin yang amanah. Dan insya Allah nanti ke depan Pontianak ini menjadi Pontianak yang religius. Amin ya rabbal. Amin. Alhamdulillah. Tadi saya udah panjang lebar Pak. Nah, habis ini Bapak pula panjang lebar. Apa yang mau disampaikan, sampaikan Pak. Nah, saya terus terang, kalau saya ini dulu saya sering khutbah Jumat di Siantar. Sebelum terbangun jembatan itu, 3 kali saya gagal khutbah Pak. Kenapa? Macet. Tapi alhamdulillah hari ini dua jembatan dah berganti. Alhamdulillah. Jadinya macet, alhamdulillah tak macet. Kita mendoakan mudah-mudahan beliau bisa terus membangun daripada kota Pontianak, dan mudah-mudahan hadirnya beliau di tengah kita ini Allah berikan keberkahan kepada beliau dengan berkah guru-guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya terus terang di komunitas lintas majelis taklim, alhamdulillah ada yang namanya BKMT. Pernah dengar Pak?
badan kota majelis taklim, cuman isinya semua perempuan, mak-mak semua. Akhirnya saya tak mau kalah dengan mak-mak, saya buat KLMT, komunitas lintas majelis taklim, yang isinya insya Allah para dai-dai kita semua, amin. Kalau Aja Wahir, masya Allah, jamaahnya sudah begitu ramai. Tapi saya pernah ada salah satu sahabat saya, jamaah tidak ramai, kurang lebih 40 orang. Saya sedih dengar dia. Waktu itu dia mau mengadakan maulid sampai kurang 2 juta duit. Akhirnya apa Pak? Akhirnya salah satu pengurus itu mau jual motor Pak, menggadaikan motor untuk maulid Nabi Muhammad SAW. Dan dia menangis cerita kepada saya, dia bilang apa? Cuman Ustaz, ada yang sesuatu hal yang terjadi yang di luar akal saya. Besok mau maulid, duit sudah betul-betul kurang buat 3 juta. Pada malam sebelum diadakan maulid besok, datang orang ketuk pintu ngasih dari siapapun, namanya hamba Allah, 2 juta rupiah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan dia menangis menceritakan kepada saya, dan dia mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Ustaz Fitrah Aulia Rahman selaku Ketua Komunitas Lintas Masjid Taklim Kalimantan Barat. Mudah-mudahan akan disampaikan beliau, yang mana beliau menyampaikan begitu berapi-api, begitu semangat, terbakar kita di sini. Karena sempit ya tempat ini, malam ini hangat rasa badan kita dengan suara beliau, dakwah beliau berapi-api. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dengan nasihat-nasihat apa yang disampaikan beliau tadi semakin bersemangat kita, semakin bertambah kerinduan kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kota Pontianak kita ini tidak kurang orang yang cinta dengan Nabi. Karena tak kala masuk bulan Rabiul Awal sampai Rabiul Akhir, undangan maulid terus berjalan di kota Pontianak ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah, terima kasih. Kami ucapkan lagi kepada Ustaz Fitrah Aulia Rahman. Mudah-mudahan ini dai muda kita, mudah-mudahan Allah senantiasa tambahkan ilmu beliau, Allah sehatkan beliau, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam jalan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah, memasuki acara berikutnya, yakni insya Allah kata sambutan yang tertunda insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia perwakilan Kota Pontianak Kota. Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati, tentu sama-sama kita muliakan pertama-tama tamu kita, tamu agung kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Alian Nabi Akbar. Beliau dari Surabaya bersama rombongan, selamat datang di Kota Pontianak. Mudah-mudahan kedatangan beliau memberikan keberkahan untuk Kota Pontianak dan kita semua. Saya hormati Pak Ustadz Awab, Umi, Pak Ustadz Fitra, dan seluruh para alim ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, tokoh masyarakat, para imam, para guru ngaji, para ketua pengurus masjid yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tadi juga Pak Usin, kita DPRD Kota Pontianak, Pak Roni juga. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur tentunya yang tiada henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa tersanjung bisa berdiri di sini, diberi kesempatan untuk berpidato, memberikan kata sambutan. Pada dasarnya saya juga tadinya ingin mendengar hikmah maulid, ya, pesan-pesan untuk meningkatkan, untuk menyejukkan hati, terutama meningkatkan rasa kebahagiaan kita di bulan maulid ini. Yang paling penting adalah kesempatan kita bisa bersilaturahmi di kesempatan malam hari ini. Saya mohon maaf agak terlambat tadi karena harus kampanye di Pontianak Timur. Sekarang kampanye tinggal 26 hari lagi Bapak Ibu. Jadi 26 hari bintang atau November. Ya, harapan kita semuanya berjalan lancar, baik, dan komitmen untuk melanjutkan pembangunan di Kota Pontianak ini menjadi salah satu semangat saya untuk menjadikan Kota Pontianak yang diberkahi
yang dirahmati dan kota yang buat masyarakat nyaman terutama dalam ibadah dan bisa merasa kota yang nyaman. Tentunya saya berharap banyak masukan dari para kiai, para ustadz, para habaib bagaimana kolaborasi antara ulama dan umara ini bisa kita tingkatkan untuk menjadikan kota Pontianak yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada kesempatan malam hari ini saya tidak berpanjang lebar Pak Satitra dan rumah, tapi inisiasi Pak Ustadz semangat. Pokoknya Pak Edi, saya mengadakan maulid di rumah saya mengundang tokoh masyarakat dan semuanya. Kita kampanye di rumah nanti boleh. Luar biasa Pak Satitra, dari muda kita yang mobilitasnya sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Ya, memang itu yang harus kita lakukan, kolaborasi. Banyak perusahaan-perusahaan di Kota Pontianak yang memang harus kita selesaikan. Tidak hanya masalah infrastruktur, tapi bagaimana kehidupan masyarakat berhadapan di Kota Pontianak ini yang kita harus gali dari kearifan lokal kita. Dari jumlah penduduk saja, mayoritas kita hampir 80% mencantumkan agama Muslim di KTP-nya. Nah, harapan kita mudah-mudahan ini bisa memberikan juga kota yang religi. Kota yang religi artinya kota yang kita harapkan bisa kota yang Islami, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa ini yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kurang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono yang telah menyampaikan kata sambutannya. Sedikit saya mengingatkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah semua yang hadir malam hari ini, jangan lupa nanti tanggal 27 November kita semua mesti datang ke TPS. Pilih, kita ada dua pilihan ya warga Pontianak. Pilih wali kota dan pilih gubernur. Pilih yang menurut kita baik, yang menurut kita bagus. Pilih, apalagi yang menurut kita peduli dengan agama, ayo pilih. Yang peduli dengan agama kita, insya Allah mari sama-sama kita pilih, karena ini untuk kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita semua, untuk agama Allah, insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara yang berikutnya yakni ada lagi hikmah maulid, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Mukarram Ustaz Haji Awan Ahmad At-Tamimi. Beliau minta menyampaikan sedikit Ustaz nasihat, mungkin tadi yang sampaikan beliau ada kekurangannya, mungkin disempurnakan insyaallah. Terima kasih kepada yang mulia Ustaz Awan Ahmad At-Tamimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh geser sedikit nggak Pak? Geser sedikit lah. Mundur sedikit. Sepit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billah. Kepada jamaah yang hadir malam ini, terkhusus kepada guru kami Kiai Muhammad Ali Hanafi Akbar dari Surabaya bersama rombongan, dan kamu kehormatan juga Bapak Edi Rusdi Kamtono, para anggota dewan, tidak satu persatu, dan seluruh jamaah yang hadir, para ustaz dan ustazah, para muallim dan muallimah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini kita dapat berkumpul di rumah keluarga kami. Rumah ini, sebelumnya ini rumah kakak, sedangkan ayah Fitra ini abang ipar saya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Fitra ini, memang benar adanya bahwasanya peringatan Maulid itu setiap tahun dilakukan di rumah ini, dan saya merasakan betul dari guru-guru kami, Syekh Abdul Rahman Hussein Paluga, kemudian Syekh Ramadan,
Kemudian kami meneruskan peringatan Maulid ini, dan mudah-mudahan saya tidak tahu sampai kapan. Kalau rumah dijual habis lah, hilang cerita Maulid lagi, jatuh warisan. Tapi kita berusaha walaupun kita di mana berada, insya Allah mudah-mudahan ya, kita senantiasa memperingati Maulid Nabi sebagai wujud bahwasanya kita senang kepada Rasulullah SAW. Jadi kata ulama, tanda iman itu senang lahir Nabi, susah mendengar wafatnya Nabi. Jadi kalau orang biasa-biasa saja datangan lahirnya Nabi Muhammad, itu tanda imannya bermasalah. Dan dia tidak sedih kalau bercerita tentang wafatnya Nabi, pun juga imannya sudah keadaan bermasalah. Nah, semoga iman kita tidak bermasalah. Ya, insya Allah. Tak cukup amin beramal ibadah. Ya, banyak-banyak zikir kepada Allah SWT. Insya Allah mudah-mudahan jalan kita kepada Allah terbuka. Siapa yang dekat kepada Allah otomatis dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sudah kita petik pelajaran dari guru-guru kita itu, insya Allah. Ya, makanya Allah SWT menjadikan Nabi Muhammad wasilah untuk kita dekat kepadanya. Ya ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang beriman, iman dapat ma'rifatullah, amal saleh ikut Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan semuanya istiqamah. Istiqamah ini berat, tapi siapa yang punya kesungguhan dapat. Kita berharap dapat doa dari guru kita, mudah-mudahan kita istiqamah. Istiqamah, al-istiqamah itu khair min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Nah, jadi keramat itu belum tentu istiqamah, bisa saja Allah berikan. Tapi kalau istiqamah itu nilai tak terhingga. Itulah yang kita ucapkan dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Salat mustaqim dia jalan istiqamah. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridai oleh Allah dan diridai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, malam ini bermacam-macam orang punya hajat. Saya cuma bilang mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan Allah. Dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah nanti ada doa yang kedua, mudah-mudahan akan dibacakan juga nanti oleh guru kita. Semoga lengkaplah kemuliaan keberkahan malam hari ini. Sekira demikian sedikit apa yang disampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Untuk selanjutnya kita baca tahlil. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul mawjud. La ilaha illallah hayyul ma'bud. La ilaha illallah hayyul baqi. La ilaha illallah, 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 la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad.
اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد 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 يا ربي صل عليه وسلم بالروح من استمعنا هؤلاء بسببهم لأجلهم الفاتحة.